Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang line check untuk pekerjaan piping ya tentunya. Line check ini berdasarkan atas permintaan salah satu teman kita yang request agar saya membuat video tentang profesi seorang line check. Jadi sebelumnya teman-teman saya jelaskan dulu untuk line check ini apa tugas-tugasnya di lapangan. Kalau menurut pengamatan saya teman-teman, berdasarkan pengalaman, bahwa line check ini kurang lebih dengan quality control. Karena line check ini akan turun setelah pekerjaan konstruksi ini dinyatakan selesai oleh pihak pekerja konstruksi pipanya. Maka kemudian line check ini akan turun untuk mengecek line yang dimaksud oleh atau yang sudah dilaporkan oleh bagian konstruksi piping. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas tentang line check ini. Yang pertama teman-teman, tentunya seorang line check ini harus menguasai yaitu flow diagram. Flow diagram. Ya di sini sudah pernah saya jelaskan teman-teman, di video-video saya banyak yang membicarakan tentang flow diagram ini. Di samping itu juga seorang line check ini harus mengerti PNID tentunya. Kemudian harus menguasai juga plan drawing atau key plan. Dan yang paling penting atau yang paling utama harus menguasai tentunya isometric drawing. Inilah yang harus benar-benar dikuasai seorang line check teman-teman. Kenapa? Karena nanti line check ini bekerja sesuai dengan gambar-gambar ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada sebuah konstruksi. Ini contoh aja ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya ini pipa ini sudah dinyatakan selesai oleh jalur pipa yang ini nih. Sudah dinyatakan selesai oleh bagian konstruksi piping. Ya, tapi tentunya ini belum diisolasi teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat gambar ini sudah diisolasi. Artinya ini sudah dipakai produksi ya. Tapi kalau yang untuk yang dikerjain line check itu yang belum diisolasi teman-teman, karena masih diperiksa. Ini karena sebagai contohnya. Nah, yang pertama adalah line check itu akan diberi isometric drawing untuk line-nya ini teman-teman. Jadi di jalur ini, di isometric drawing, itu ada nomornya teman-teman. Nah, ini cuma contoh teman-teman. Ini ada isometric drawing. Misalnya seorang line check ditugaskan untuk mengecek line pipa yang ini nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada line number teman-teman ya. Nah, yang ini nih line number namanya. Nah, ini. Nanti untuk line number yang ini itu isometriknya banyak teman-teman, jadi bersambung-sambung seperti yang ini nih. Ini sambungannya ke sini sama di dalam satu line ini. Nah, seorang line check akan mengumpulkan isometrik yang sesuai dengan line-nya ini nih. Nah, setelah itu si line check ini langsung ngecek ke flow diagram dulu, gambar flow diagram, dan mengecek arah flow-nya. Arah flow-nya teman-teman. Nah, ya, arah flow-nya seperti ini. Flow-nya dari mana nih? Apakah dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Nah, tentu nanti si line check harus tahu arah flow pipa yang mereka mau cek. Oke. Nah, setelah semuanya sudah ketemu, nah, kemudian line check juga mengecek di mana posisi pipa yang akan diceknya. Nah, tentu pakai plan drawing paling cepat ya teman-teman. Karena di situ nanti ketahuan dari equipment mana dia mulainya,
Setelah diketahui dari mana mulainya, maka si line check sudah bisa untuk mengadakan pengecekan pada jalur tersebut. Setelah sampai di lapangan teman-teman, nah ini contoh lah ya teman-teman ya. Ini ada pipa yang sudah katakanlah sudah di join. Nah, bentuknya model begini. Nah, ini sudah dilas, semuanya sudah disambung. Nanti line check itu akan mengecek setiap joinan-joinan yang ada di sambungan ini teman-teman. Nah, misalnya nanti di sini ditemukan ada tekwel yang belum digerinda. Seperti misalnya ada tek-tekan seperti ini misalnya. Nah, line check nanti akan menandai di isometrik yang dia bawa. Kemudian di sana mereka akan kasih komen di situ. Misalnya remove tekwel misalnya. Nah, mereka tulis di situ temuan-temuan mereka yang ada di lapangan itu teman-teman. Contohnya misalnya kayak gini. Misalnya mereka di isometrik ini, misalnya di joinan ini mereka ketemu ada tekwel yang belum digerinda, kotoran misalnya. Mereka langsung komen ini, remove tekwel. Nah, nanti temuan-temuan line check nih teman-teman semuanya ditulis di sini. Kemudian misalnya teman-teman seorang line check menemukan bahwa joinan ini, misalnya di sini ada joinan di lapangan terjadi bengkok, maka mereka langsung komen di sini join dogleg. Nah, ini mereka lingkarin baru mereka tunjuk ke sini. Nah, nanti di temuan-temuan inilah nanti yang akan dikerjain oleh tim punch list teman-teman. Nah, jadi kemudian di sini ada contoh teman-teman. Ini adalah cek palep. Nah, ini lambangnya cek palep ya teman-teman. Nah, apa gunanya seorang line checker harus harus menguasai flow diagram teman-teman, agar supaya mereka tahu arah daripada fluida yang mengalir di dalam pipa ini ke arah mana. Kalau misalnya ke sini teman-teman arahnya, misalnya di sini ada panahnya sesuai dengan flow diagram, maka palepnya juga nggak boleh terbalik teman-teman. Di cek palep ini ada tanda panahnya tidak boleh terbalik. Karena apa yang terjadi kalau terbalik pasang, nanti akan terjadi buntu. Gitu ya teman-teman. Nah, makanya saya tadi mengatakan bahwa seorang line check harus menguasai benar-benar flow diagram ini, agar supaya tahu aliran fluida ini kemana, sehingga pemasangan valve ini tidak boleh terbalik. Kalau memang terbalik, mereka harus komen di sini, harus komen agar nanti tim punch-listnya itu merubah arah kalau memang ini terbalik. Yaitu komen daripada line check. Oke. Kemudian dilihat lagi, biasanya line check itu kalau di sini ada tag numbernya, dia komen lagi di sini install tag number misalnya. Di sini misalnya belum ada tag number. Tag number itu adalah kode daripada palep teman-teman. Jadi ada stainless kecil diikatkan di setirnya palep itu. Nah, itu kodenya. Jadi nanti mereka komen di sini install tag number. Tag number untuk palep ini misalnya. Nah, nanti temuan-temuan mereka ini teman-teman mereka serahkan ke tim punch list. Kemudian teman-teman biasanya ada lagi yang sering kita jumpai di lapangan. Misalnya seperti pipa-pipa ini teman-teman. Seorang pipe fitter biasanya kalau nyetel pipa begini, support aslinya belum dipasang teman-teman pada saat penyetelan pertama. Sering ada dipasang temporary socket, temporary support atau support sementara. Biasanya berupa besi siku atau UNP gitu sementara di-tag di heavy biasanya teman-teman untuk mendudukan pipa ini. Nah, itu kadang-kadang seringnya kelupaan di saat semua sudah oke kelihatannya, tapi ada masih sepertinya temporary support yang belum dilepas. Nah, ini tugas pada seorang line check untuk mengecek itu dan komen juga di isometriknya bahwa ini harus dilepas atau remove temporary support. Komennya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian diserahkan gambar yang temuan tadi yang ditemukan oleh line check tadi
diserahkan kepada tim pancelis. Nah, kemudian baru diperbaiki oleh tim pancelis. Nah, barulah nanti masuk ke tahap pra-commissioning, kemudian commissioning, dan terakhir adalah startup. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, line check itu tugasnya untuk mengecek jalur-jalur pipa ini, yang mana-mana yang kelihatannya masih ada kekurangan, tidak sesuai dengan gambarnya, maka itu dikomen oleh seorang line check. Saya kira cukup panjang ini teman-teman videonya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman. Saya kira sudah cukup dipahami, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Di samping teman-teman dapat informasi-informasi dari lain juga tentang line check ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.